Ini Mas, tentang pengkonservasian bambu tadi Mas, sangat menarik ketika kita menggunakan beberapa jenis bambu, tapi kita tidak memikirkan tentang untuk anak cucu kita lah. Kenapa Mas Fuad ini berinisiatif untuk membibitkan bambu? Padahal jarang nih Mas, istilahnya anak muda yang peduli dengan lingkungan, apalagi tentang bambu itu kan sangat sangat orang, loh kok ada bibit bambu, bagaimana caranya? Itu dari teman-teman, dari sedulur budaya mungkin pengen tahu Mas, bagaimana kok Mas Fuad mempunyai kerentek ataupun inisiatif untuk membibit bambu itu Mas. Seperti untuk itu Pak Anang, untuk hal tersebut yang disampaikan Pak Anang, itu saya lebih awalnya Iya. lebih ke untuk menarik perhatian. Oh, Uh, Ketika kan uh, warga lokal, pemuda khususnya, sebetulnya sudah ada pemahaman turun temurun lah, bambu ketika orang di bibit iya. di polybag itu kan tumbuh sendirinya, itu sudah Oh, pemahaman turun temurun. Nah, akan tetapi yang saya inginkan awalnya mereka mengembangkan oh, nggih, nggih. pengetahuan yang dasar turun temurun itu, Dikembangkan. ah, lebih ke Oh, peduli lagi, dan lebih mereka akan lebih tidak hanya sekedar tahu tapi juga ikut andil dalam pelestarian pelestarian lingkungan. bambu. Nggih. Karena apa? Eh, kan mereka tetap gumun dalam artian, oh bambu Di kok polybag ngene, ke nggih. ora wis tukul lah, Nah, iya tapi benar. ada tujuan lain mereka supaya ada kerentek untuk ikut andil dalam Mhm. pelestarian, seperti itu Pak Anang. Oh, nggih, nggih. Dan tentang pengkonservasian Mas, kemarin kalau dengar kabar-kabar kan ada namanya pengantin bambu. Apakah itu ada berkesinambungan tentang perkonservasian dengan pengantin bambu sendiri itu Mas? Untuk pengantin bambu sebetulnya itu juga untuk trik lah, Oh, trik untuk supaya semua orang bisa melirik mhm, tentang keberlangsungan bambu. Itu tadi Pak Nan, kembali ke pengetahuan dasar tadi, mhm, mhm. bambu ketika dibiarkan akan tumbuh sendiri, akan tunas Heeh. sendiri. Akan Oh, tetapi bambu-bambu tertentu, jenis-jenis tertentu kan harus di jumlahnya heeh, tidak heeh. melimpah ruah seperti bambu Buah apa? ya, seperti bambu wulung atau Mhm, bambu Jawa, abu mhm, abus. Ada bambu-bambu tertentu yang harus punya penanganan atau mhm. perhatian khusus agar keberlangsungan di masa mendatang jumlahnya tetap ada. Oh, nggih, nggih. Nah, jadi kan dibuat seperti itu, nah, supaya terutama generasi muda lebih peduli dengan acara seperti itu, bentuk Mmm, pengemasan seperti itu, mereka akan lebih melirik bambu. mhm, mhm. Oh, nah, ketika dia dibuat acara seperti itu kan, ketika itu kan acara khusus membahas bambu, tentang bambu karena pengantin bambu. Nah, mereka kan terfokus dengan bambu. Mereka ketika berkutat akan berbicara tentang Tentang bambu. sekitaran bambu, supaya mereka ada timbul uh, dari hati, Mhm, mhm. terus nanti naik ke otak, otak nanti ke tangan, bisa ikut andil dalam bergerak Mhm, mhm. melestarikan bambu Bambu Pak, itu nggih, seperti nggih. itu. Ada satu lagi yang tadi saya kelupaan Mas. Sekarang ini kan anak-anak kan sudah mulai meninggalkan permainan tradisional dari bambu. Apakah di kebun sari masih ada Mas permainan-permainan dari kebun dari bambu sendiri itu Mas? Kalau kita berbicara tentang permainan atau dolanan berbahan bambu, sebetulnya masih ada Pak Anang, masih Oh, ada. masih ada. Hanya itu ada hanya dalam jumlah kecil, Oh, dan permainan yang sangat sederhana sekali. Untuk permainan berbahan bambu yang terlalu rumit, anak-anak sudah tidak mengenal, bahkan hmm. untuk membuatnya akan kesulitan. Oh gitu, nggih, nggih. Nah, ketika berbicara tentang itu, kita juga tidak bisa menyalahkan anak-anak semata. Mhm. Karena apa? Ketidaktahuan mereka bisa jadi
ketidakpedulian kita, orang tua. Iya, iya. Tidak mengajarkan atau tidak seperti apa istilahnya, mendampingkan di keseharian. Sebetulnya ketika anak belum tahu dan belum bisa, ketika orang tua secara langsung ibaratnya ujuk-ujuk tuh kok ngaweke anak dolanan iki, mungkin anak akan terbiasa. Iki opo dari awal iki opo gumun, mungkin tidak tertarik. Ketika setiap hari disandingkan, mereka tetap akan timbul. Nah, jadi ketika berbicara tentang dolanan bambu, seharusnya dimulai dari sekarang, dimulai dari bukan anak-anaknya, tapi dari orang tua, dewasa, itu membiasakan dengan mengadakan atau mempermainkan, mendolankan, mendolanan. Jadi dolanan permainan bambu. Jadi nanti ketika anak-anak melihat yang dewasa atau orang tua bermain itu, mereka akan timbul ketertarikan. Aku gawe ke, iki kepiye carane gawe. Itu salah satunya. Jadi kembali lagi, bukan serta-merta kesalahan si anak, tapi kurang peran sertanya kita sebagai orang dewasa atau orang tua. Seperti itu, Pak Anang. Tapi di Kebon Sari sendiri, apakah dolanan pring itu sudah mulai dikembangkan untuk anak-anak sendiri atau masih baru dalam wacana, Mas? Untuk itu sudah dimulai, Pak Anang. Sudah ada, kami juga dan teman-teman juga sudah dimulai dari yang permainan kecil lah, seperti ada kumbangan, ada seperti bedilan, itu juga sudah beberapa waktu lalu kami juga sudah menimbulkan atau menghidupkan kembali, menciptakan atau membuat kembali agar supaya anak-anak tahu bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara untuk bermainnya, dengan apa itu, keseruan dengan teman-temannya itu gimana, itu sudah dimulai, Pak Anang. Itu semata-mata juga tujuannya untuk dolanan tersebut kedepannya bukan hanya tinggal cerita, tapi juga tetap bisa diwariskan ke generasi yang akan datang. Baik Mas Fat, mungkin itu dulu yang untuk kita ngobrol, mungkin bisa kita sambung untuk lain waktu. Siap. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman budaya ataupun sedulur budaya untuk tentang pelestarian alam, tentang bambu mungkin, Mas? Ya, Pak Anang, menggarisbawahi tadi. Jadi mari kita bersama-sama untuk menjaga keberlangsungan bambu. Kita jangan hanya mengandalkan yang sudah ada atau yang sudah diberikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi tetap ada peran manusia dalam menjaga keberlangsungannya. Itu ketika berbicara tentang peran, itu tidak serta-merta dalam bentuk tenaga, itu juga bisa dalam bentuk pemikiran, ide-ide untuk keberlangsungan atau untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pelestarian bambu, lingkungan khususnya bambu, seperti Pak Anang. Terima kasih Mas Fat untuk waktunya. Sama-sama, Pak Anang. Terima kasih sahabat budaya, sedulur budaya. Sampai ketemu untuk besok lagi. Masih tetap dengan saya, Anang. Selamat pagi. Tetap semangat. Pagi.